saya di Angkatan 9 Kota Bandung ini, saya mau melaporkan program yang sudah saya buat dan sudah dijalankan di kelas 6 ya Pak ya, selama semester 2 ini. Program ini saya namai dengan program Baku Bapak. Nah, Baku ini merupakan program baik dan kuat yang sengaja dirancang gitu ya. Goalsnya itu supaya peserta didik dapat mengenali potensi baik yang ada dalam dirinya. Nah, kenapa ini kemudian kemarin saya buat ini gitu Pak? Karena saya melihat dari hasil asesmen peserta didik dan orang tua melalui Padlet bahwa orang tua sangat berharap anak-anak itu memiliki pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah. Mengingat mereka itu sudah mulai melupakan bagaimana tata krama, sopan santun, kemudian dari bahasa yang mereka ucapkan sehari-hari saja itu juga sudah tidak mencerminkan seorang pelajar. Maka dari harapan-harapan itu saya mencoba membuat prakarsa perubahan dengan nama programnya Baik dan Kuat. Nah, kegiatannya apa saja Pak? Kemarin itu yang sudah dijalani memang yang sudah pernah berjalan di sekolah kita, yaitu opening. Nah, opening ini peserta didik menjalani doa dulu, kemudian Asmaul Husna, kemudian ada juga sholawat Pak, dan ada juga penulisan refleksi kegiatan baik apa yang akan mereka lakukan hari ini. Kemudian di akhir saat closing mereka juga akan ditanya oleh guru-guru kegiatan apa yang sudah mereka lakukan yang baik hari ini dan apa yang akan mereka perbaiki esok hari gitu. Nah, alhamdulillah dari beberapa kegiatan kami sudah mulai menemukan beberapa anak-anak yang potensial gitu Pak dari program ini. Di antaranya ada anak ternyata yang jago adan dan mereka bisa mengajarkan kepada temannya yang lain. Kemudian ada yang ngajinya juga bagus. Nah, maka yang ngaji bagus ini dijadikan duta BTQ. Jadi setiap hari Sabtu sebelum pembelajaran dimulai mereka nagihin ke teman-temannya. Ada 6 orang yang menjadi duta BTQ. Dan ada anak-anak juga yang senang menulis Pak, menulis cerpen dan lain sebagainya, kita jadikan sebagai duta literasi. Itu dilaksanakan setiap hari Rabu sebelum pembelajaran. Mereka harus membawa buku ke perpustakaan, kemudian menulis jurnal baca dan mereka presentasikan melalui kisah inspiratif kali itu. Kemudian ini yang tadi Pak survival. Nah, yang agenda bakunya tadi pembiasaan opening, duta baca Al-Quran, kemudian yang belum berjalan itu adalah hiking, kemudian pekan muhasabah. Mungkin insya Allah nanti ke depannya Pak akan ada hiking setelah bulan Ramadan untuk memperkuat bagaimana mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah melalui parade alam di lingkungan sekitar kita. Kemudian kegiatan yang sudah berjalannya ini kemarin ada dokumentasinya, ada kegiatan opening closing, hiking, kemudian pembelajaran interaktif juga sudah mulai ya. Kemarin ada kegiatan yang sifatnya berkolaborasi dengan adik kelas gitu. Kemudian ada juga pekan muhasabah. Sebenarnya ini pekan muhasabah belum berjalan dengan cukup intensif ya Pak ya. Nanti mungkin ingin bekerja sama juga dengan guru PAI begitu. Kemudian gelar potensi juga belum terlalu optimal. Kemarin itu baru ada pameran sains, itu pun baru pameran kecil. Mudah-mudahan kedepannya ada gelar potensi yang lebih besar daripada kegiatan Baku ini. Nah, saya juga sudah menyebarkan angket nih Pak kepada peserta didik. Sebetulnya mereka pengennya belajar yang seperti apa gitu. Nah, didapatkan hasil yang memang cukup mengejutkan ya Pak ya. Ternyata peserta didik ini mampu dengan kreatif mengusulkan kegiatan pembelajaran yang ingin mereka lakukan. Salah satunya mereka itu ingin seperti opening itu ngajakin ke adik kelas Pak, katanya ingin masuk ke kelas-kelas setiap pagi memimpin doa. Kemudian ada juga usulan mereka ingin kegiatan bercerita dengan adik kelas ini menjadi budaya di sekolah kita gitu, supaya ada kedekatan antara kakak kelas dengan adik kelas. Begitu Pak untuk laporan program di CGP saya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak. Ya, terima kasih atas laporan yang disampaikan. Apapun yang telah dilakukan itu semuanya baik. Di sekolah itu harus mencari sesuatu pola-pola pendidikan kepada anak, pola-pola asuhan yang memang ada lain, harus keluar dari kebiasaan pada pembelajaran. Saya kira dari beberapa pendidikan yang bisa kedepannya menjadi budaya, bisa kita mencari identitas itu dari kegiatan ini. Setelah melakukan beberapa waktu ke depan bisa dipilih mana yang
asalkan memang bisa menjadi budaya. Memang secara keseluruhan itu tidak mungkin juga tidak bisa, tapi bisa dipilih untuk kegiatan yang memang bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi itu masih berdasarkan pengalaman saya perjalanan kegiatan tersebut. Nanti juga kita dengan sendirinya mana yang tersingkirkan, mana yang bisa berjalan dengan baik seperti itu. Betul. Ya, secara umum laporannya bisa diterima dan mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi catatan untuk satu keluarga asuhan ya, untuk supaya mungkin tepatnya asuhan hal-hal yang di luar yang sifatnya M itu ya, keluarga asuhan kepada anak dan bagaimana dari anak itu bisa bermanfaat juga untuk kemudian lainnya. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa berlanjut sehat semuanya, bisa ada ibu lagi dan sudah berjalan bisa dilaksanakan. Amin. Terima kasih banyak Bapak atas kebijakan dan juga tanggapannya. Saya merasa sangat disupport sekali Pak dalam kegiatan ini, terutama ketika sudah berjalan Bapak juga turut mendukung ya pengadaan dari guest teacher sendiri Pak. Kemarin kan sudah ya dari yang TNI gitu, alhamdulillah memang ada dampak lah sedikit banyaknya pada peserta didik gitu. Kemudian kemarin mengundang dari Go Semai Indonesia gitu ya, dari cikal bakalnya Bu Eli Risman gitu ya. Alhamdulillah anak-anak juga semakin menguatkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-ibu, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Di sini saya akan menjelaskan ya terkait dengan program yang saya canangkan ya di program Guru Penggerak. Yang program ini sebetulnya sudah berjalan dari sejak semester 2 di kelas 6. Baik, nama programnya itu adalah program Baku. Ini programnya dulu ya, program Baku. Baku ini adalah program singkatan dari Baik dan Kuat, di mana program ini tujuannya adalah ingin meningkatkan bagaimana karakter peserta didik untuk bisa menggali potensi baik yang ada di dalam dirinya. Jadi sebagaimana yang kita tahu ya, bahwa hasil daripada survei yang dilakukan di beberapa kelas, salah satunya di kelas 6, bahwa perilaku dan sikap sopan santun anak-anak ini mengalami penurunan. Sehingga saya berpikir nih, inovasi apa yang bisa dilakukan kepada anak-anak supaya anak-anak itu yang muncul adalah karakter baiknya gitu, bukan yang muncul malah karakter negatifnya. Maka hadirlah yang namanya Baku, Baik dan Kuat. Nah, kegiatannya apa saja? Kegiatannya memang yang sudah berjalan di sekolah kita, seperti pembiasaan opening mulai dari Asmaul Husna, kemudian sholawat. Selain itu juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya survival. Survival itu bagaimana anak-anak bisa melawan rasa malas, kemudian melawan rasa tidak ingin belajar, dan juga rasa yang ingin melawan terhadap guru. Nah, ini didorongnya melalui apa? Ada beberapa program yang kita sudah kerjasamakan dengan beberapa pihak. Salah satunya kemarin dengan TNI ya. Kita mencoba untuk menggerakkan TNI supaya bisa mengajak nih dan juga menerangkan bagaimana karakter disiplin yang harus diterapkan di diri murid. Kemudian kemarin juga saya sudah mengundang Bu Anjas ya. Beliau itu pernah pelatihan dengan Ibu Eli Risman, Go Semai Indonesia gitu ya, terkait dengan bagaimana sih cara menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia di sekolah. Mungkin itu programnya. Dan saya sangat berharap ini bukan hanya pionir di kelas 6 saja gitu ya. Kalau memang di kelas 6 sudah nanti lumayan berhasil, saya inginnya kelas 6 bisa mempengaruhi gitu ya adik-adik kelasnya untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya, dengan memunculkan sikap sopan santun, kemudian potensi yang digalinya itu yang berkaitan dengan hal-hal positif seperti pengembangan minat mereka gitu, sehingga ketika mereka lulus kita memiliki output peserta didik yang baik ya. Tentunya ketika nanti di SMP pas ditanya kan ya, ini murid mana? Oh, murid Pasir Impun gitu. Oh iya, terkenal dengan akhlaknya yang bagus gitu. Kira-kira dari ibu-ibu sendiri ada tanggapan nggak terkait program ini? Ya, alhamdulillah ya, Bunda, terima kasih banyak sudah menciptakan program ini gitu ya. Sangat setuju gitu, karena memang salah satu PR gitu ya, karakter anak-anak itu kan harus dibuat baik lah ya gitu, supaya nanti keluar dari sini juga kita dapat output kan yang baik.
dengan program ini mudah-mudahan bisa ya gitu mencapai tadi tujuannya anak-anak bisa memberikan karakter yang lebih baik dan juga mengembangkan potensi gitu ya yang dimiliki sama anak-anak. Baik, ya. Adapun untuk urutan programnya sendiri, ibu-ibu, nah di sini ada yang disebut dengan survival. Survival ini saya berikan singkatan dengan semangat, kemudian usaha, rasa takut, vakum, ingat, baik, adat, dan juga latihan ya. Jadi survival ini ingin mereka itu ditumbuhkan gitu ya semangat dalam belajarnya, bukan semangat dalam bermainnya. Kita tahu ya bahwa godaan terbesar peserta didik kita itu adalah games di gadgetnya gitu. Dan ketika mereka membawa handphone ke sekolah itu luar biasa sekali ya godaannya. Maka di kelas 6 ini ada program tidak membawa handphone gitu ya. Kemudian ada usaha. Nah, kami ingin mereka itu selalu berusaha dengan sangat optimal supaya ketika mereka menjalani kehidupan di fase yang berikutnya gitu ya, mereka bisa berusaha dengan seoptimal mungkin. Begitupun dengan tujuan-tujuan yang lain. Nah, ini ada beberapa dokumentasi yang sudah diambil ya. Sebenarnya ini sudah dilakukan juga tahun kemarin, dicoba di survival ini. Kemudian ini juga ada kegiatan waktu itu ini adalah pembelajaran di luar gitu ya, berupa hiking dan tadabbur alam gitu ya. Untuk apa? Untuk mengembangkan pribadi yang mereka miliki gitu, bisa melawan rasa takut, mereka juga bisa disiplin, mereka bisa mengikuti instruksi dan lain sebagainya. Dan tentunya pembiasaan-pembiasaan ini kembali lagi kepada tujuan programnya supaya mereka memunculkan karakter baik dan juga karakter yang baik. Begitu. Dari ibu-ibu, apakah ada pertanyaan terkait program ini? Sudah cukup? Cukup ya? Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga buat di kelas yang lainnya. Nah, ini ada dokumentasi kerjasama juga. Kita sudah bekerja sama dengan Kecamatan Mandala Jati begitu ya, terkait dengan program lingkungan hidup, kemudian dengan Gosemai Indonesia, kemarin ini dengan TNI, dan ini kemarin itu kuesioner kepada murid terkait dengan mereka senang nggak melakukan pembiasaan bakti ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup mungkin untuk presentasi program bakti ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Ya, alhamdulillah wajahnya cerah sekali semuanya ya. Hari ini sebagaimana kesepakatan kita sebelumnya, Bu Nera akan mensosialisasikan terhadap kalian nama program yang akan kalian jalani selama kelas 6. Ya. Nama programnya itu adalah program BAKU. Ya. BAKU merupakan singkatan dari baik dan kuat. Di mana Bu Nera ingin anak-anak kelas 6 ini tumbuh menjadi anak soleh dan solehah yang bisa memunculkan karakter baik, ya, sikap sopan santun, dan mengikuti setiap potensi yang ada di dalam dirinya dengan sangat baik. Kira-kira kalian senang nggak ketika ada program ini? Nah, terkait dengan kegiatan bakti ini, kira-kira kalian punya usulan nggak? Nah, kalau kalian punya usulan terkait kegiatan apa saja yang akan kita jalani di kelas 6, kalian boleh tulis dalam post-it yang akan Bu Nera bagikan. Ya, silakan teman-teman tulis. Ya, kira-kira apa saja kegiatan yang teman-teman inginkan selama kelas 6 yang bisa menggali potensi kalian. Boleh ditulis ya di post-itnya. Silakan berikan usulan apapun ya terkait dengan kegiatan ini. Boleh, Jasra, Al-Lahi. Ya.
silakan kalian tulis nama kalian. Ya. Kemudian di dalamnya sebutkan kira-kira program baku ini bermanfaat atau tidak, dan kegiatannya mau apa saja yang mau kalian lakukan. Waktunya hanya 1 menit dari sekarang. Ya. Ada yang kesulitan? Ya, gimana Syifa? Ya, ditulis saja apa Asyifa kegiatan yang mau Asyifa lakukan ya. Kira-kira ada usulan nih buat Bu Nera, aku pengen ada kegiatan ini.